selanjutnya kita juga akan berdiskusi ya, teman-teman, dengan satu sosok yang sangat luar biasa. Saya sudah mengenalnya cukup lama sekali. Dan sebelum kita ke sana, Mbak Vivi mau perkenalkan? Iya, baik. Mas Arto, pembicara kedua di sesi kedua ini akan berbagi pengalaman bagaimana melihat peluang ekspor di masa pandemi. Mungkin kalau yang lain masih berpikir-pikir bisa nggak ekspor ya di masa pandemi ini, tapi sosok yang satu ini akan membagikan tips serta peluang bagaimana membaca peluang untuk ekspor di masa pandemi. Rekan-rekan, inilah Mbak Helianti Hilman, owner dari Javara. Alur galing lasung laban numbuk amping bekawan-kawan. Alur galing lasung laban numbuk amping diterang bulan. Lapan numbuk amping diterang bulan. Bile padi dangun nikah masak, ramailah orang di desa. Jadi kawan musimnya nak dare, rio si dare ngamping. Alur galing langsung lapan numbuk amping kawan-kawan. Alur galing langsung lapan numbuk amping diterang bulan. Ape nang ditumbuk long, ape nang ditape, ape nang ditumbuk long, ape nang ditape. Halo, apa kabar semua? Apa kabar, Baik. Mbak Heli? Kabar Bu Heli. Alhamdulillah. Kita sesi yang ini ngeroyok Mbak Heli ya. Ya seru nih kayaknya. Ya. Oke. Mbak, terima kasih sudah hadir bersama dengan kita di Indonesia Spicing the World, dan ini adalah momen yang sangat membahagiakan. Kita juga merayakan ulang tahun Pak Abi, tapi juga kita belajar banyak, dan temanya benar-benar hari ini Spicing the World itu sangat berhubungan sekali dengan apa yang Mbak Heli lakukan ya. Kita ketemu 1 tahun yang lalu kali ya, 2020 sempat ketemu ya. Terus kemudian sibuk dengan masing-masing kegiatan. Nah, apa sih yang terjadi pada saat itu sampai sekarang? Tadi kita dengar merinding ketika Kak Vivi bicara soal ekspor gitu ya. Terobosan-terobosan apa yang dilakukan oleh Javara, Mbak Heli, terkait dengan masa selama krisis ini, dan kemudian mungkin sedikit cerita untuk para penonton kita tentang Javara sendiri, meskipun tadi kita sudah lihat. Silakan, Mbak. Ya, jadi kan Javara ini memang sudah berdiri dari 12 tahun yang lalu, dan kita memfokuskan pada pangan terlupakan Indonesia. Semakin dilupakan, semakin kita munculkan lagi ke pasar. Bukan karena kita romantis sih, Mas Sarto, Mbak Vivi, Mbak Sati, tapi karena kita justru melihat bahwa solusi terhadap global diet challenges, jadi isu tantangan pola makan buruk di dunia, yang akhirnya berimbas kepada penyakit macam-macam lah ya, kanker, diabetik, dan lain-lain, itu sebenarnya jawaban solusi pangannya itu ada di Indonesia.
gitu. Nah, sayangnya justru solusi-solusi itu selama ini terpinggirkan, terabaikan, tidak ada yang menggarap gitu kan, kalah dengan produk-produk yang sifatnya mengglobal dan industrial, bahkan bahan baku kita banyak yang diimpor gitu. Nah, sehingga jadi yang dilakukan oleh Javara adalah merebranding pangan warisan kita menjadi supaya lebih kekinian, lebih seksi, lebih hip dan bisa masuk ke pasar. Awalnya susah sekali justru masuk di pasar Indonesia. Jadi kita jurus kepepet sebenarnya 2011 memberanikan diri untuk ekspor dan alhamdulillah ternyata respon pasar ekspor luar biasa. Yaitu tadi karena memang relevan ya produknya gitu dengan kebutuhan pasar. Jadi saya rasa itu tadi ini kata-kata relevansi inilah yang sebenarnya harus kita carry terus sampai sekarang. Artinya dengan pandemi pun dengan situasi yang kita hadapi kita selalu harus bisa selalu relevan dengan pasar. Nah sehingga dari situ 4 tahun setelah pertama kali kita ekspor, 80% penjualan Javara itu adanya di ekspor gitu. Nah, justru ini tantangan kami sebenarnya justru bagaimana mengedukasi pasar domestik karena jangan sampai justru yang bagus-bagus lari keluar tapi yang di domestik enggak gitu. Jadi we work so hard gitu kan istilahnya untuk membangun istilahnya mengeducate consumer dalam negeri dan memang trennya anak-anak generasi muda ini ternyata lebih apresiatif terhadap brand lokal, terhadap pangan lokal gitu, agak sedikit berbeda justru dengan generasi sebelumnya gitu. Nah, sehingga momentumnya dapat 2020 kita 70% itu pasar domestik. Walaupun pasar ekspornya masih tetap naik gitu kan, tetapi 70% itu dari domestik. Nah, kalau terobosan terus terang saya rasa semua teman-teman kaget ya begitu pandemi terjadi gitu kan langsung gagap gempita gitu. Nah kalau Mas Arto tahu kan kita ada toko juga ya di Kemang ya Mbak Sati juga udah ke situ. Tempat kami itu kan nyempil dan orang tuh memang kalau ke sana itu diniatin. Nah dan selama ini toko itu walaupun tempatnya ngumpet itu yang datang dari seluruh dunia gitu. Bahkan kami sampai dapat penghargaan dari World Food Travel Association di UK sebagai Best Creative Space untuk Food Lovers Attraction. Dengan adanya pandemi bubar dong ya, gitu kan, bubar total gitu istilahnya yang biasanya kita bikin jamuan hutan Papua, jamuan suku Dayak itu wassalam lah gitu. Nah sehingga dari situ kita cepat shifting. Jadi yang pertama itu adalah digital transformation is a must. Itu kita nggak ada pilihan lain gitu kan, karena itu satu-satunya yang artinya membuka lagi border. Nah jadi Maret ya waktu itu tahun 2020 kan mulai diumumkan tuh, mulai heboh gitu kan pandemi. 1 April saya merekrut khusus orang yang mengurus e-commerce. Jadi tadinya tuh e-commerce di Javara itu antara ada dan tiada ada, tapi ya gak diurusin banget lah gitu kan. Jadi mau nggak mau nih gedubrak gitu kan, karena pasti walk in ke toko pasti drop habis ya gitu. Walaupun kami juga ekspor, ada masuk ke supermarket itu tidak terlalu terpengaruh, tapi yang ke toko terpengaruh. Nah, alhamdulillah 2020 penjualan kita dibanding 2019 melalui e-commerce naiknya 480%. Simply sebenarnya investasi kita cuma satu, meng-hire orang yang memang biasa handling e-commerce gitu. Karena kami ini kan semua awam ya, selama ini kan kami ya gayanya gaya traditional marketing lah ya, artinya ya ke supermarket segala macam gitu. It's a completely new inilah buat kami. Nah yang pertama itu, yang kemudian yang kedua inovasi produk tetap harus. Jadi sebenarnya gini, yang menarik adalah 2020-2021 inovasi terbanyak kami selain kami ada produk yang baru kita keluarkan. Tapi justru yang terbanyak adalah merenovasi produk. Jadi kita downsizing. Kenapa? Karena kita tahu market kita itu affordability-nya terutama domestik ya, affordability-nya kan menurun. Nah, sehingga kita resizing kemasan dari yang tadinya misalnya ukurannya 500 gram kita jadi turunkan 200 gram misalnya gitu. Kemudian tadinya kemasannya jar kita jadikan pouch sehingga bisa lebih murah gitu. Nah, jadi itu penting sekali untuk kita istilahnya berempati ya terhadap situasi dari konsumen kita gitu kan. Yes, kita masih tetap jualan tapi gimana caranya bahwa apa yang kita jual ini juga bisa menjadi solusi buat mereka gitu. Nah, jadi kemudian untuk inovasi produk tentunya isu yang terbesar itu kan adalah ketersediaan bahan makanan di rumah. Kadang-kadang kalau udah completely sempat masih ingat kalau waktu awal-awal ya, kayaknya tuh jadi kalap tuh orang belanja gitu kan istilahnya gitu. Nah, jadi kita melaunch ada Rainbow Veggie Noodle, jadi kayak instant noodle gitu, tapi 20%-nya adalah sayuran gitu. Jadi istilahnya paling tidak kebutuhan serat dan itu sayuran benar-benar sayuran fresh kita masukkan dan tanpa pengawet, tanpa MSG, tanpa pewarna, jadi versi sehatnya lah. Jadi ibu-ibu yang mungkin susah anaknya makan sayur masih bisa gitu. Nah, yang menarik adalah ekspor. Karena selama ini ekspor itu kami mengandalkan sekali pameran dagang di internasional. Dan memang
pameran tuh mau nggak mau ya istilahnya interaksi langsung itu jauh lebih efektif dibanding kalau istilahnya email-emailan atau surat-suratan. 2021 kita mati gaya, semua pameran jadi virtual. Jadi ternyata virtual itu tidak efektif. Gitu. Jadi walaupun yes we are present tapi nggak kayak kalau kita benar-benar hadir. Jadi kita putar otak kan gitu, kita putar otak gimana ini caranya gitu kan. Nah, yang menarik, nah ini seringkali kita suka melupakan. Kita kan kalau ekspor tuh selalu bayangkannya Eropa, Amerika, pokoknya yang fancy-fancy lah ya, Eropa, Amerika, Jepang gitu kan. Kita melupakan bahwa yang namanya kebutuhan makanan itu kebutuhan basic di semua negara dan bahwa fakta bahwa bahwa yang namanya gizi buruk atau pola makan buruk itu terjadi di seluruh dunia. Artinya selalu ada kebutuhan untuk mencari opsi makanan yang lebih sehat dan lebih baik. Ini sebenarnya peluang buat kita. Kenapa? Contohnya penderita gluten intolerance di Eropa itu mencapai 10% dari populasi. Artinya apa? Peluang untuk kita ekspor tepung pisang, tepung ubi ungu, tepung singkong, semuanya yang non terigu gitu kan istilahnya gitu. Nah, kemudian penderita diabetik seluruh dunia itu besar sekali. Itu peluang kita untuk mengekspor gula-gula yang low glycemic index, yang rendah glikemik seperti gula aren, gula kelapa gitu. Jadi itu tadi gitu. Jadi jangan lupa bahwa the market is out there, yang punya barang sama yang butuh barang tuh sebenarnya sama-sama butuhnya. Pertanyaannya adalah how we reach out to them gitu. Nah, jadi kita justru malah proaktif mendekati KBRI, ITPC. Tolong dong kalau misalnya mereka ada approach gitu segala macam lempar ke kita gitu kalau mereka ada cari. Nah, kemudian jadi kita mencoba untuk mencari jalur. Contohnya misalnya gini, kita masuk ke Lulu di Timur Tengah ya, Lulu supermarket Timur Tengah. Tapi kami awalnya mendekatinya lewat Lulu di Jakarta. Gitu. Karena Lulu di Jakarta juga ada. Nah, jadi memang kita harus istilahnya coba cari semua jalur. Nah, yang alhamdulillahnya adalah selama 2020-2021 despite of pandemic demand untuk ekspor besar sekali dan kami bahkan menembus 6 negara baru. Dan itu 4 adalah Timur Tengah dan kemudian yang 2 adalah Eropa Timur. So this is interesting. Selama ini kita nggak pernah melirik, Mas Arto. Maksudnya nggak seriously melirik, nanti deh kayaknya masih belum tertarik dengan organik dan segala macam. Tapi ternyata justru respon itu datang dari negara-negara yang selama ini kita tidak pikirkan gitu. Jadi mungkin itu yang menarik dari pengalaman yang kami jalanin kemarin gitu. Jadi total berapa negara Mbak Heli sekarang? Total yang kita sudah pernah melakukan ekspor itu ada 32 negara di 5 benua. Tetapi kemudian kita revisit. Jadi negara-negara yang istilahnya transaksinya kok kekecilan gitu kan istilahnya dan enggak ini kita memang sengaja untuk tidak continue. Jadi dalam bisnis ya Mas-mas Mbak-mbak jangan takut untuk istilahnya mendormankan suatu produk karena nggak jalan atau mendormankan suatu market karena tidak jalan gitu. Karena itu memang kita harus adaptif gitu. Jadi kalau yang secara sekarang ini kalau yang efektif masih jalan terus adalah 24 negara. Gitu. Ya. Mbak Vivi silakan. Baik, menarik tadi Mbak Heli. Berarti untuk Javara sendiri ini ekspornya tidak terkendala ya Mbak Heli ya, malah mungkin ada negara-negara baru gitu ya yang jadi tujuan. Ada kendala Mbak. Kendalanya bukan di demand. Jadi kendalanya itu justru di logistik. Sejak pandemi harga shipping freight itu naiknya 400 sampai 500% di ke Eropa dan Amerika. Justru kenapa saya menganggap bahwa terobosan dari tim ekspor kami sangat cerdas. Mereka membidik ke pasar yang justru kenaikannya tidak terlalu tinggi. Timur Tengah itu kenaikannya nggak setinggi shipping line untuk ke Amerika dan ke Eropa gitu. Dan mereka juga justru menggenjot transaksi-transaksi yang tidak terlalu besar tapi value-nya tinggi gitu. Jadi kayak kita mengekspor specialty spices ke Perancis itu ke specialty spice company di sana yang mereka menyuplai untuk high end ya. Itu mereka nggak menawar, tapi nggak pernah nawar, kirimnya pakai pesawat, paling nanti 100 kilo ini, 200 kilo ini, gitu kan. Harga pesawat tidak terpengaruh dengan pandemi, yang terpengaruh adalah shipping line, gitu. Jadi memang kita harus jeli untuk nyari. Kita sempat ada tumpukan, Mbak Vivi, itu kontainer nggak bisa keluar, gitu, barang numpuk di gudang, gitu. Padahal si bayarnya udah bayar lunas loh ke kami, gitu kan. Jadi kesian juga justru di merekanya, gitu. Jadi itu memang jadi kendala gitu untuk ekspor di shipping line. Baik, jadi memang harus pinter-pinternya kita ya Mbak Elia, misalnya kayak tadi kan ternyata biaya shippingnya besar, risau
ke tempat lain yang tidak terlalu besar tapi demand-nya juga ada gitu ya Mbak Eli. Betul, Baik. betul. Nah, makin menarik nih Mbak Sati. Kayaknya Mbak Sati mau bertanya juga nih Mbak Eli. Ya, Mari. apa kabar Bu Heli? Alhamdulillah Aku selalu baik, kagum Mas. dengan sosoknya Bu Heli, luar biasa dengan semua pemikiran yang mind blowing banget. Nah Bu, penasaran aja sih Bu Heli mengenai inovasi-inovasi apa yang diambil selama pandemi. Karena kan seperti tadi yang Bu Heli bilang, di Kemang akhirnya secara offline itu tidak bisa terlalu ini ya maksimal. Tapi kalau nggak salah Bu Heli juga ada buka ya di Betul. mana Bu Heli? Di Vida Betul ya Bekasi. gitu. Iya, jadi Iya, di kita Bekasi. betul, kami membuka konsep baru, konsep store baru namanya Garden Store. Karena kita menganggap bahwa dengan kondisi pandemi ini orang lebih comfortable untuk yang sifatnya lebih outdoor gitu ya. Itu kita bekerja sama dengan Sekolah Seniman Pangan, di mana itu sebenarnya berlokasi di kompleksnya Sekolah Seniman Pangan dan mereka ada lahan organik itu 3 hektar. Jadi ada ayam, ada sayuran, ada ikan gitu. Jadi kalau belanja Mas Arto tinggal metik langsung di kebun atau nangkep ayam atau ambil telur atau nangkep ikan gitu. Jadi it's more like an experience karena mungkin Mbak Sati orang udah jenuh sekali ya dengan pandemi ini di rumah terus, school from home, work from home gitu kan. Terus mau keluar juga takut gitu kan. Nah, jadi kita mencoba memberikan alternatif solusi itu gitu. Ya, luar biasa inovasinya Bu, yang benar-benar itu ya emang sangat cocok ya sama kondisi pandemi ini gitu. Ya, luar biasa. Gimana Mas Arto dan Mbak Vivi? Mbak Heli, apa sih sebenarnya, karena mungkin bisa jadi ini produknya pas dengan kondisi sekarang. Tadi di depan para pembicara juga sudah memberikan gambaran tentang tren dan kebiasaan-kebiasaan baru dan seolah-olah kayak pas gitu sama Mbak Heli. Tapi bagaimana dengan teman-teman mungkin yang di bidang kuliner gitu ya, melihat hal seperti ini atau mungkin di craft atau di fashion yang mungkin secara sum up, secara summary juga ada hal yang bisa ditarik dari poin-poin ini. Karena tadi dikatakan juga dari pembicara sebelumnya, dan ini ilmu yang sama waktu Mbak Heli ngasih tahu ke saya, Arto, gitu, aku tuh nggak bisa marketing, gitu. Jadi satu-satunya cara untuk bisa, kita harus punya produk yang wow, yang punya wow faktor, gitu kan. Nah, dan itu kan lintas industri, lintas usaha, gitu ya. Apalagi sih Mbak Heli yang bisa di-share ke kita masih ada waktu sekitar 6 menit yang kemudian bisa diserap dari sisi-sisi itu. Ya, mungkin begini ya, saya akan menyoroti teman-teman yang terdampak paling terasa sekali ya selama pandemi. Yang pertama adalah teman-teman yang di sektor hotel, restoran, catering, food services itu udah pasti terdampak gitu. Nah, jadi sebenarnya cara paling cepat itu adalah men-shifting dari makanan siap saji menjadi produk. Karena itu sangat dimungkinkan. Nah, tentunya di situ teman-teman harus belajar bagaimana istilahnya makanan fresh kemudian menjadi makanan kalengan misalnya atau menjadi frozen. Itu kelas-kelas online ada banyak sekali kelas-kelas yang terkait frozen food, kemudian terkait dengan pengalengan, extending shelf life gitu. Karena sebenarnya marketnya masih tetap out there, Mas Arto gitu. Saya aja kayaknya sejak pandemi itu kok kayaknya jari-jari saya lancar sekali ya pesan makanan online itu ya gitu kan. Artinya sebenarnya masih tetap ada. Kita kan juga kita masak di rumah, tapi kan kadang-kadang kita juga pengen alternatif, bosan ini, pengen coba ini. Justru sebenarnya saya rasa pengguna digital marketing itu meningkat pesat, bahkan orang-orang yang tadinya kayak saya itu baru belajar pesan GoFood segala macam itu gara-gara pandemi, tadinya nggak bisa gitu kan istilahnya gitu. Nah, jadi memang harus belajar untuk shifting, still the same concept of the product, menunya nggak perlu diubah segala macam, tetapi kemudian diformat menjadi misalnya frozen atau ready to cook, atau misalnya dikeringkan atau apa, jadi depending on the products lah ya gitu. Nah itu alternatif satu. Nah terus yang kedua ini yang menarik, kemarin semalam saya juga ngobrol sama teman-teman yang di industri craft and fashion dan segala macam gitu. Nah ternyata memang gitu kan justru yang laris itu baju yang enak untuk di rumah tapi tanpa kita kelihatan kumel. Ya kan kalau di rumah itu kan bawaannya kan dulu itu konsep rumah itu ya dasteran gitu kan segala macam. Tapi ya kalau pagi siang malam apalagi nggak pakai mandi gitu ya dasteran melulu gitu.
kadang-kadang kan kita juga pengen tetap apa ya, tetap itu, tapi suasana rumah itu kan nggak formal gitu. Nah, jadi sebenarnya memang teman-teman harus apa yang di fashion gitu kan, harus mengubah, melihat bahwa konsumer itu mungkin beli baju bukan untuk jalan-jalan gitu kan, tapi untuk di rumah, tapi juga tetap pengennya yang nice ya gitu, tetap kelihatan cantik. Nah, yang kedua juga sama yang terkait dengan craft gitu. Saya ngobrol, kebetulan waktu itu saya diundang jadi pembicara di acara di Swiss lah gitu, tapi online ya gitu. Nah, salah satu narasumbernya menarik sekali. Narasumbernya ini adalah orang Swiss yang punya perusahaan apa ya, punya toko furniture gitu ya. Toko furniture-nya ya apa, dan termasuk banyak sekali dari Indonesia. Dia bilang selama pandemi penjualannya meningkat pesat. Kenapa? Karena semua orang di rumah pada bosen, rumahnya kok kayak gitu, akhirnya ada yang rumahnya dibikin kafe, style kafe lah gitu kan, supaya enak nongkrongnya. Jadi justru spending untuk home, istilahnya home spending, artinya ya anything yang kita pakai di rumah ya, karena nggak ada pilihan lain, ini kita stuck gitu ya. Ya mereka pengen rumahnya jadi cantik, yang tadinya kebunnya nggak keurus, akhirnya mereka beli furniture untuk outdoor kebun gitu. Jadi nggak bisa ditebak Mas Arto. Ternyata apa yang kita pikir ini cuman memang harus di shifted gitu. Arah konsumen kemana kita sesuaikan. Nah, contoh lain juga sama, kemarin saya ngobrol sama teman-teman yang di fashion wastra gitu kan. Apa namanya, tadinya kan ya mereka lebih membuatnya untuk baju, tas, bahkan ada yang tali untuk kamera gitu kan, untuk traveling dan segala macam gitu ya. Wastranya di otak-atik seperti itu gitu kan. Begitu pandemi mati gaya dong, orang semua pada berhenti traveling kok gitu kan. Jadi istilahnya yang tadinya itu akhirnya apa, mereka shift itu larinya ke home decor gitu. Jadi untuk bantal, untuk spray, untuk apa, untuk runner gitu. Karena tetap orang dengan daya beli itu ada. Cuman mati gaya kan gitu. Bahkan orang yang biasanya bentar-bentar ke Jepang, ke Korea, kemana, mereka semuanya stuck gitu kan. Jadi pasti mereka akan cari mainan itu di rumah, mesti ngapain gitu kan. Mendadak ada hobi baking, mendadak ada yang hobi apa interior gitu kan. Macam-macam lah gitu. Nah, di situ coba kita gali gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya di sektor kami Mas Arto, di semua sektor sebenarnya ada celah untuk melihat apa namanya peluang pasar yang tumbuh gitu. Memang, tapi memang konsumer berubah gitu istilahnya. Habitnya, tujuan spendingnya itu berubah. Ya, itu kata kuncinya ya, ada cara kemampuan untuk melihat celah pasar, dan ini seringkali jadi problem terbesar dari wirausaha itu sendiri, karena kebanyakan mereka ada di belakang dapur dan mereka tidak melihat apa yang ada di luar sana, sehingga seringkali update terbaru itu seringkali tidak dipahami. Ya, betul gitu. Mbak Vivi, Mbak Sati ada tambahan? Kalau saya sih sebenarnya pengen ngobrol banyak lagi ya Mas Arto, tapi nah, satu lagi Mas Arto, mungkin ini karena saya tahu bahwa teman-teman banyak sekali yang di industri kuliner ya, gitu. Jangan lupa kita masih bisa bikin kelas online berbayar. Kita masih bisa bikin paket-paket lunch bersama tapi online. Jadi sekarang ini udah mulai trending, corporate itu bikin lunch meeting, atau komunitas mereka bikin makan bersama, tapi makanannya dikirim ke rumah masing-masing, terus mereka bahas itu, terus mereka ceritain makanannya ini, begini, diolahnya begini, ingredientsnya dari sini, segala macam. Itu sekarang mulai trending gitu kan, jadi mungkin mereka bosan juga ya, meeting from home gitu kan, lama-lama mereka create lah ini yang namanya lunch meeting atau dinner meeting. Jadi mereka tunjuk satu restoran, kemudian makanan yang sama itu dikirim ke semua rumah, satu set lah, mulai dari pembuka, makanan utama sampai kepada dessert gitu. Jadi kemudian kelas-kelas untuk online. Jadi kami sendiri juga sempat beberapa kali diminta oleh bank untuk memberikan kelas memasak bagi customer loyalty-nya mereka, untuk program loyalty customer. Nah, dan sebenarnya kelas-kelas itu lebih menguntungkan ya daripada jualan makanan. Dan kita juga jual bahan yang siap untuk dimasak juga kan untuk mereka gitu. Jadi jangan nyerah gitu kan istilahnya. Coba gali lagi, cuman memang mediumnya jadi berbeda gitu, formatnya jadi berbeda gitu istilahnya. Ya. Selama kita punya banyak teman, itu kata kuncinya. Nah, itu berteman. Nah, tadi saya setuju sekali tadi sebelumnya adalah bahwa kolaborasi dan pertemanan itu penting sekali gitu. Dan media sosial bisa dimanfaatkan, tapi jangan curhat ya. Jadi saya selalu wanti-wanti Mas Arto, manfaatkan media sosial dengan bijak untuk mendapatkan kawan sebanyak-banyaknya dengan cara sharing ilmu. Semakin kita banyak sharing ilmu di media, semakin kawan kita banyak. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Helianti. Sama-sama. Sukses terus. Selamat ulang tahun Pak Bi. Sama-sama. Terima kasih Mbak Heli. Sama-sama.
Oke, tadi udah luar biasa mendengar semua ceritanya dari Bu Heli, dan saya sih sebetulnya orang yang paling nggak pernah bosen kalau dengerin Bu Heli itu cerita, apalagi ceritain produknya yang semua punya keunikan dan cerita khasnya sendiri, itu luar biasa. Nanti masih ada waktunya lagi Bu Heli ya.